Kenapa kita harus kuburin tuh diri ini yang spesifik kepada watak sifat buruk dan lain-lain itu, kepada yang rendah? Karena supaya muncul sifat-sifat tawaduan kita, muncul sifat-sifat warok kita, muncul sifat-sifat zuhud kita. Itu nanti arahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini bapak-bapak? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Yang penting sehat. Kalau sehat ngajinya juga nyaman. Ya. Sehat semuanya, jiwa raga semuanya ya. Mudah-mudahan yang hadir ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Ustadz Maulana beserta seluruh jajaran pengurus, juga seluruh jamaah bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang tak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dan rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam. InsyaAllah kita akan masuk pasal ke-11. Kemasyhuran sangat membahayakan seorang murid. Kira-kira seperti itu judulnya. Namun seperti biasa, agar lebih berkah pertemuan kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu, khususnya kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab Al-Hikam ini, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dan juga untuk kita semua. Al-hadihni wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Mari dibuka pasal yang ke-11 di tangan bapak-bapak sekalian, sudah ada fotokopiannya. Langsung saja kita baca redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Kita lihat artinya, kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur
atau ditanam hasilnya kurang sempurna. Ya, pelan-pelan nih, cerna dulu sebelum ke penjelasan. Cerna dulu pelan-pelan artinya, fahami pelan-pelan ya Bapak-bapak sekalian. Kuburlah berarti disuruh kubur ya. Ada fil amr, perintah idfin ya, perintah fil amr, kuburlah wujudaka, dirimu. Wujud itu kan jasadnya, ka itu kembali ke mu, wujudaka, wujudmu ya, fi ardil khumuli, fi di dalam, ardi bumi atau tanah, khumuli itu dari kata khumala ya, yakhmulu, sebenarnya bisa dimaknakan juga dengan watak atau bisa diartikan juga dengan sifatnya ya. Ya, khumul itu kerendahan, ini maksudnya mengarah kepada kuburkan sifat-sifat burukmu, sifat-sifat angkuhmu, sifat-sifat apapun yang ada dalam diri kita itu kepada tanah yang paling dalam, itu maksudnya. Ya. Fama nabata mimma lam yudfan ya, lam yatimu nitajuhu. Nah, kenapa kita harus kuburin tuh diri ini ya, yang spesifik kepada watak sifat buruk dan lain-lain itu, kepada yang rendah ya. Karena supaya muncul sifat-sifat tawaduan kita, muncul sifat-sifat warok kita, muncul sifat-sifat zuhud kita, itu nanti arahnya. Kalau enggak dikuburkan, akan menjadi sesuatu yang tanpa dikuburkan hasilnya kurang sempurna. Jadi tidak ada kesempurnaan. Kok maksud dengan kemasyhuran membahayakan seorang murid, apanya dari sisi ini? Kalau tidak ada sifat tawadu kita, sifat warak kita dalam membackup kemasyhuran itu, maka semuanya akan lepas. Tidak sempurna dimaksud itu, tidak sempurna menjadi abdillah terhadap kemasyhuran itu, maka akan melenceng. Maka kembali lagi, ada kaitannya dengan popularitas, terkenal, kemasyhuran itu kan terkenal. Tidak sedikit orang yang sudah terkenal itu lupa. Karena lupa biasanya offside. Itulah yang dimaksud membahayakan. Apalagi seorang murid yang sedang meniti jalan menuju Allah. Kan seorang murid ini beda dengan murid siswa-siswi yang sering kita ungkapkan ya, yang sudah start wakafkan dirinya untuk Allah, untuk perjalanannya itu untuk menuju Allah. Itu sudah dikatakan murid. Nah, kalau orang sudah start yakinkan dirinya untuk berjalan menuju pertemuannya dengan Allah, kalau ada diimbangi dengan kemasyhuran, keterkenalan, biasanya itu enggak lama, kurang sempurna, berarti enggak sempurna jalannya menuju Allah. Oke, pelan-pelan ya Bapak-bapak sekalian, supaya enggak meluas kemana-mana, kita lihat penjelasannya. Maksud tanda kerendahan adalah tanah di mana popularitas tak tumbuh subur. Sekali lagi, maksud tanah kerendahan, di fotokopinya ada tuh ya Bapak-bapak, adalah tanah di mana popularitas tak tumbuh subur. Kita tanam, kuburkan tuh supaya popularitas itu enggak. Dengan bahasa lain, ada yang menawarin kita supaya menjadi artis misalnya itu. Lalu kita prosesnya lagi spiritual. Bagaimana sikap kita? Kuburin tuh artis. Kasarnya nolak.
Karena itu nanti akan merusak, bahkan bisa menjadi penghalang antara spiritual kita. Tapi itu nanti bisa dipilah-pilah ya. Ada bijaksananya, nanti ambil sikap di situ. Kemudian maksud kuburlah dirimu di sana adalah kau tidak usah menempuh sebab-sebab popularitas itu. Itu tadi, tidak boleh menempuh sebab-sebab popularitas. Apalagi sudah jelas tadi yang nawari jadi artis. Lalu kita mau menerimanya, udah tuh. Itu sebab menjadi popularitas tuh. Seperti bagaimana menawarkan dirimu untuk sebuah jabatan yang membuat terkenal, apalagi menawarkan diri ya. Daftar jadi artis, daftar dari caleg dan lain-lainnya. Bukan berarti kita larang politik ya, bukan. Tapi ini konsepnya lagi konsep tasawuf dulu nih posisinya. Seandainya kau terpaksa terkenal, kau harus merendahkan hati dan jangan mencari kedudukan tertentu. Jangan memandang jabatan yang sedang kau sandang sebagai hal yang besar. Yakinlah bahwa kebaikan akan kau dapatkan saat kau meninggalkan itu semua. Namun jangan kau tinggalkan semua itu kecuali atas bimbingan gurumu atau atas izin Tuhan. Nah, makanya tadi ada pertimbangan, ada klarifikasi bijaksananya nanti bersama guru kita, bersama istikharah kita dengan Allah. Nanti ada ruang seperti itu nantinya. Nah, lanjut sedikit lagi. Ibnu Athaillah, pengarang kitab ini, memberi contoh tentang hal itu dengan ungkapan sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur atau benihnya hasilnya kurang sempurna. Maksudnya benih yang tidak ditanam dalam-dalam hanya akan tumbuh lemah, kering dan tak bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin benih itu akan mudah dimakan oleh burung atau binatang lain sebelum tumbuh menjadi tanaman. Kalau nggak didalamin tanamannya, nanti bisa dicungkil oleh makhluk burung atau yang lain-lainnya. Kalau setengah-setengah kita tanamin kemasyhuran kita atau popularitas kita, lambat laut juga akan kering. Bisa lagi nanti virus-virusnya bisa nyambung lagi, mau lagi menjadi terkenal, mau lagi menjadi artis dan lain-lain. Makanya harus ditanamkan dalam-dalam. Itu membutuhkan keberanian dan ketegasan. Demikian pula seorang salik, jika ia mencari popularitas di awal, jarang yang berhasil di akhir. Semakin ia merendahkan diri, maka makom ikhlas akan semakin cepat diraihnya. Bila sejak awal ia mendasari dengan urusannya atas sikap menjauh dari makhluk, tidak mau dikenang, tidak suka popularitas, dan memilih untuk bersama Tuhannya, ia akan bersama Tuhannya. Jika Tuhan berkehendak, dia akan memunculkannya dan menjadikannya terkenal. Jika tidak, dia akan menutupi dan membuatnya tidak terkenal. Abu Abbas rahimahullah berkata, siapa yang menginginkan popularitas, ia adalah budak popularitas. Siapa yang mencintai para penguasa, ia akan menjadi budak penguasa. Siapa yang menyembah Allah, baginya sama saja terkenal ataupun tidak. Nah, itu kata kuncinya di sini nih. Tuh. Maka dari pasal ini ya, kita sedikit menguatkan di paragraf yang di halaman belakangnya ini ada kaitannya dengan ikhlas atau tidaknya seseorang. Ternyata ketika kita merendahkan diri, bukan rendahan ya, bukan tawadhu, itu secara tidak langsung makom ikhlas itu akan semakin cepat diraih. Artinya kalau kita sulit untuk ikhlas, maka solusinya berusaha untuk tawadhu, berusaha untuk merendahkan diri. Dalam arti merendahkan diri ini bukan rendah murahan, bukan. Tawadhu bahasa agamanya ini. Ya. Maka peluang-peluang untuk makom ikhlas itu akan mudah diraih. Tuh. Tapi semakin tinggi kita menonjolkan diri, semakin tinggi kita membanggakan diri, maka semakin jauh keikhlasan itu. Itu persoalannya. Kata kuncinya, semakin kita
tawadu, semakin ikhlaslah hamba itu, semakin sombongnya atau semakin membanggakan diri, maka semakin jauh keikhlasan dari dirinya. Tuh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan pasal ini juga ada pemilih terhadap hidupnya sendiri. Ada yang jalur kemasyhuran, ia seperti pejabat-pejabat, direktur, artis dan lain-lain. Ada posisi dia memilih untuk tidak terkenal, biasa-biasa aja, mengasingkan dirinya misalnya. Itu semua itu pilihan. Tapi pilihan itu didasari dengan keyakinan, didasari dengan apa istilahnya, istikharahnya yang dalam, dan juga kajiannya bersama musyrifnya. Enggak ujub-ujub kita menolak kemasyhuran, enggak ujub-ujub juga kita mengasingkan diri. Ada proses yang dilalui, yang dilewati, sehingga bijaksana dia mengambil sikap itu. Lalu pada intinya, posisi saat berproses untuk meniti jalan menuju Allah itu diharapkan tidak ada urusannya dulu dengan kemasyhuran. Tapi setelah selesai perjalanan itu, boleh-boleh saja mau masyhur atau tidak. Karena proses saat itu tuh proses lagi berjalan. Bisa 40 hari 40 malam, prosesnya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Finishing prosesnya sampai dia berjumpa dengan Allah, maka kembalinya dengan umatnya, kembali dengan kehidupan duniawinya, mau dia masyhur atau tidak, insya Allah udah stabil posisi keyakinannya, udah stabil posisi hatinya. Dia tidak akan berubah, tidak akan berubah atas masyhurnya atau tidaknya, tidak akan berubah. Tapi saat proses perjalanan itu terjadi, lalu dia berbarengan dengan kemasyhuran, sulit dia menempuh jalan itu. Karena godaan-godaan kemasyhuran itu sangat menghalangi perjalanannya. Tuh. Maka seperti contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam, misal proses spiritualnya 40 hari 40 malam di Bukit Tursina. Sekiranya dia membarengkan dengan kemasyhuran dia sebagai tokoh pembawa perubahan pada saat itu, maka pasti proses spiritualnya tidak akan berjumpa dengan Tuhannya. Tapi dia tinggalkan dulu kemasyhurannya ini. Dia fokus 40 hari 40 malam mengasingkan diri, fokus untuk menata jalan menuju Allahnya. Akhirnya dia finish sampai bertemu, maka kembalinya dia ke umatnya, kembali dia ke kehidupannya, mau masyhur atau tidak itu tidak menjadi persoalan. Dia akan menata hatinya dengan bijak. Nah, ini penegasannya kepada murid atau kepada salik yang sedang meniti jalan menuju Allah itu, untuk tidak masyhur dulu. Itu maksudnya. Karena masyhur sebelum finish itu bisa menggagalkan, tapi masyhur sudah finish sampai perjalanannya, yakin itu pasti dia bijaksana mengambil sikap terhadap persoalan hidupnya. Tuh. Maka pasal ini sekali lagi menegaskan kita semua bahwa yang belajar tasawuf atau yang sedang berproses spiritualnya untuk membuktikan kebesaran Allah, berjumpa dengan Allah, maka hati-hati dengan popularitas, kemasyhuran dan lain-lain. Tapi kalau sudah melewati finish proses spiritualnya, berjumpanya dengan Allah, maka masyhur atau tidak itu sama saja. Maka ada pesan di akhirnya itu, kalau menyembah Allah sudah bertemu, sudah benar-benar yakin akan keberadaan Allah sebagai zat yang patut disembah, maka bagi dia terkenal ataupun tidak itu sama saja. Karena itu udah finishing namanya itu. Oke. Tapi biar tidak terkesan pasif atau biar tidak jauh lebih membingungkan, mari kita diskusikan, mari kita kaji. Barangkali ada yang belum jelas atau
belum faham, mari kita diskusikan Bapak-bapak sekalian. Tabarakallah, itu satu pasal yang dapat kami sampaikan. Mari kita kaji, kita dalami sama-sama. Barakallah. Monggo yang mau bertanya silakan, atau yang mau menambahkan juga silakan. Ada atau faham? Monggo Ustaz Maulana, monggo. Yang tumbuh, yang kuburan dirimu itu, diri itu, ya. Fitrah kita sebagai manusia ini rata-rata mau terkenal, itu fitrah. Mau masyhur, mau dikenal dan disayang, itu fitrah. Jadi kalau ditanya mau nggak jadi pejabat, fitrah tuh mau. Mau nggak jadi artis, fitrahnya mau. Nah, kemauan kita terhadap hal-hal seperti itu yang kita kuburkan. Ya, ambisi, ya, sifat-sifat ambisi yang ada dalam diri kita itu yang kita kuburkan. Mau nggak jadi apa istilah sekarang itu, ya, caleg-calegnya. Sekarang rame partai politik itu mencari tokoh-tokoh, walaupun bukan kader, tapi yang penting mau, udah kita kasih KTA-nya, kita pasang, yang penting Bapak mau nanti kita biayai misalnya. Nah itu banyak terjadi seperti itu. Nah, sifat kemauan kita terhadap ajakan caleg yang outputnya menjadi masyhur atau tidak, itu ambisi, itu yang kita kuburkan. Apalah saya ini, saya tidak punya kapasitas apa, saya bukan tokoh, saya bukan orang yang hebat menarik perhatian dan suara rakyat, enggak. Saya ini hanya hamba Allah yang tidak ada daya apapun melainkan kekuatannya. Nah, itu tawaduk namanya itu. Nah, itu akan melahirkan ikhlas nanti outputnya. Nah, lalu setelah itu ajakan lagi, tertolak misalnya itu, kedua lagi ajakan lagi, ketiga lagi ajakan, nah, keempat, kelima, kita terus tawadukkan diri kita tuh, jangan munculkan sifat ambisi-ambisi itu. Bukan kita menolak kesempatan, ya, bukan. Tapi kesempatan itu bisa kita pilih-pilih. Memang ada yang berkata kesempatan itu tak datang dua kali. Tapi kalau kesempatan itu menjerumuskan kita dan bisa melalaikan kita, maka kesempatan itu bisa ditolak. Nah, kita harus punya keberanian, ketegasan, dan benih-benih keimanan yang kuat di dalam diri kita itu, supaya kita tidak terombak-ambik, supaya kita itu tidak mudah diajak kanan kiri oleh orang lain. Karena kita punya sikap menguburkan ambisi itu, insya Allah benih keimanan itu kuat dalam diri kita itu, sehingga apapun yang terjadi kita tetap stabil, tidak terombak-ambik. Tapi kalau kita ambisi, nggak ada benih keimanan itu, terombak-ambik kemana saja bisa. Maka sekali lagi pembelajaran tasawuf kitab Al-Hikam ini mengarahkan kita supaya hati-hati terhadap kemasyhuran itu. Apakah salah kita terkenal? Tidak salah juga. Tetapi kalau kita menawarkan diri untuk terkenal, itu yang salah. Tapi ada orang yang mengenalkan kita di muka bumi ini, itu wajar-wajar saja. Itu bisa jadi cara Allah untuk memperkenalkan hambanya kepada publik. Ayo dong, orbit saya pengen terkenal. Nah, itu yang nggak boleh.
Tapi ceramah kita misalnya diorbit oleh Ustaz Maulana misalnya, itu wajar saja, tidak meminta istilahnya. Nah ini diharapkan benih-benih keimanan kita, benih-benih ya, ketawaduan kita, benih-benih keikhlasan kita bisa tumbuh, bisa kuat dalam diri kita. Benih-benih ambisi kita, keserakahan kita, ketinggian hayalan kita, itu tuh dikuburin dalam-dalam. Maksud kuburin dalam-dalam itu jangan kasih peluang untuk keserakahan itu terjadi, untuk ambisi itu terjadi, untuk hayalan tinggi-tinggi itu terjadi. Kira-kira nangkap nggak kira-kira bapak-bapak? Ini memang rada-rada pasal yang ke-11 ini rada-rada menyinggung sedikit ya, tentang sosial kita, tentang profesi kita. Tapi bijaksananya sekali lagi bapak-bapak sekalian, ini khusus untuk yang mewakafkan dirinya siap untuk berjalan ke spiritual sampai finish menuju Allah. Nah, ketika memposisikan star begitu itu, makom dia itu murid namanya. Nah, di posisi seperti itu tuh tidak diindahkan dia untuk melirik kemasyhuran, melirik terkenal dan lain-lain. Karena sudah mewakafkan diri untuk masyhur. Tapi kalau belum mewakafkan diri, belum starting di sisi itu, maka dia itu sebagai abdi saja, hamba-hamba biasa aja. Bukan murid, ya bebas aja dia mau masyhur atau tidak. Nah, karena makom awam murid salik itu berbeda. Kalau belum start dari murid atau belum start dari salik, ya dia makom awam aja, biasa aja, nggak ada ngaruhnya. Mau masyhur silahkan, tinggal dia tata dirinya. Mau enggak silahkan, tinggal dia tata dirinya. Tapi ketika dia sudah merasakan pembelajaran, pemahaman, kemudian ada bimbingan dari musyrifnya misalnya, lalu dia dengan kekuatan dan keberaniannya, demi Allah katanya, saya siap untuk diri saya masuk di dunia spiritual dan saya siap untuk menekuni ini sampai finish, sampai saya berjumpa dengan Allah. Nah, ketika dia bertekad seperti itu tuh, nah, itulah yang dimaksud murid yang di dalam pasal 11 ini. Nah, lalu dia tidak boleh melirik lagi ke belakang, samping, kiri, kanan terhadap pengaruh duniawi, termasuk kemasyhuran, popularitas, jabatan dan lain-lain. Tapi belum di sisi itu, ya silakan saja. Artinya kita masih berputar-putar di makom syariat, masih berputar-putar di makom awam, biasa aja jadinya. Nah, maka pertanyaan mendasarnya, apakah kita ini murid atau bukan? Kalau murid berarti akan mengena pasal 11 ini. Tapi kalau belum murid, belum mengena pasal 11 ini. Mungkin bapak-bapak pernah mengkaji tentang tasawuf maupun spiritual ini terhadap musyrifnya masing-masing atau terhadap thariqahnya masing-masing. Bisa jadi sudah melalui proses-proses hal seperti ini. Ini hanya dikuatkan dengan teori-teori saja. Bisa jadi di bapak-bapak, di antara bapak-bapak ini sudah melaksanakan itu, bahkan sudah mempraktekkan itu, bahkan sudah seperjalanan, setengah perjalanan, bahkan sampai sudah finish. Tuh, ini hanya penguatan teori-teori saja. Ya. Tapi kalau belum melalui itu, minimal faham tentang teori ini. Suatu saat kapan kita ikhtiar diri kita, kapan kita tekad bulat kita untuk masuk dunia spiritual itu, yakin insya Allah kita tidak akan keliru. Tuh. Tapi kalau belum, jangan sok-sokan misalnya, nggak butuh popularitas, nggak perlu jadi caleg, nggak perlu jadi artis. Jangan sok-sokan begitu lagi. Ya. Kalau belum, ya biasa aja. Jadi makom syariat itu jalanin aja, popularitas jalanin, artis jalanin, jabatan jalanin. Itu proses pengembangan dewasaan kehidupan. Tuh. Nah, itu banyak yang salah memaknai, salah nangkap bahwa ketika belajar di pasal 11 ini posisi dirinya belum murid, keluar-keluar, wah saya nggak mau jadi daftar CPNS, daftar caleg, daftar ini,
mengambil sikap saya nggak mau jabatan ini jabatan, nggak boleh juga, karena posisi kita masih butuh itu. Posisi masih butuh itu tuh belum mewakafkan dirinya untuk masuk di dunia spiritual tuh, masih berputar-putar di makom syariat, dan itu sah-sah saja di makom syariat. Yang penting dia bisa tahu membedakan baik dan buruk, yang penting dia tahu membedakan halal dan haram, yang penting dia tahu mana larangan-larangan yang syariat ini, mana yang batasan-batasan syariat. Cukup, sudah aman posisi dia. Walaupun dia sampai akhir hayatnya tidak berjumpa dengan Allah masa hidupnya, pasti di momen kedua di alam lain pasti dia berjumpa, karena dia mempertahankan syariat itu. Tapi untuk membuktikan bahwa keberadaan kita, untuk menguatkan hakul yakin kita kepada Allah, perlu ada pembuktian. Nah, pembuktian itu jalur-jalurnya spiritual melalui masuk dunia tasawuf tuh. Soal rasa, kehidupan melalui rasa, pembuktian Allah hadir melalui rasa. Benar nggak ada Tuhan atau tidak nih? Di situ pembuktian. Maka untuk membuktikan itu masuk jalurnya dalam jalur spiritual yang diawali kaitannya kajian-kajian tasawuf nih. Apakah iya kita berjumpa dengan Allah di saat kita hidup di dunia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus kita ungkapkan, dan juga kita jawabannya jangan memustahilkan. Bisa saat hidup di dunia melihat Allah, bisa. Apa yang enggak bisa? Karena Allah itu zahir wa batin. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Kenapa kita enggak bisa mendeteksinya, enggak bisa melihatnya? Maka dalam surah Al-Jin itu ayat 26 sampai 28 Allah membuktikan bahwa melihatku, kegoibanku semuanya, kata Allah itu tidak bisa. Apa katanya? Illa manil tado mir rasulin, kecuali orang-orang kuridoi. Ada kata-kata kuridoi. Boleh dibuka itu ayat 27-nya, bahwa yang mampu mendeteksi Allah, yang mampu diberi hak untuk melihat Allah itu ternyata tidak sembarang orang. Illa man irtado, kecuali orang kuridho. Berarti tangkapan kita tuh harus dapat dulu ridho Allah itu, peluangnya. Maka perjalanan-perjalanan Nabi bisa menjadi contoh kita, perjalanan sahabat menjadi contoh kita. Minimal Isra Mi'raj Nabi sampai dia berjumpa dengan Tuhannya, itu pembuktian bahwa manusia bisa, hamba Allah itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu Nabi mencontohkan, bukan sekedar cerita, tapi di masa kita umatnya bisa juga untuk berisra mi'raj itu. Tapi bagaimana prosesnya? Itu perlu ada pemahaman dan penataan. Minimal kita tangkap as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'raj kita kepada Allah. Artinya perjumpaan kita dengan Allah, pertemuan kita dengan Allah. Minimal ada tanda kunci dulu. Lalu bagaimana cara kita berjumpa dengannya? Pasti akan kaji tentang Isra Mi'raj Nabi, pasti akan kaji tentang syarat-syarat untuk bisa bermi'raj. Maka secara singkat minimal ada 5 syarat supaya kita tidak memustahilkan berjumpa dengan Allah itu. Itu ada dalam Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini pas nih momentumnya ini di bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab itu peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata ada 5 itu apa saja? Yang pertama, subhana. Kata subhana itu mensucikan Allah. Mensucikan apanya? Mensucikan dari keraguan kita, dari kemustahilan kita untuk berjumpa dengannya, kita sucikan dulu. Lalu sucikan apa? Sucikan diri kita, hadirkan kesucian Allah dalam diri kita. Baru tuh, kalau kita memustahilkan, nggak mungkin berjumpa dengan Allah. Putus kita itu nggak termasuk, syarat pertama itu nggak termasuk. Maka syarat pertama itu sucikan keyakinan kita dari sifat mustahil kita melihat Allah, dari kita meragukan akannya. Sucikan semua itu. Optimis bisa berjumpa dengan Allah. Itu dulu syarat pertama. Bulatkan tekad. Baru subhanalladzi asra bi'abdihi, kata bi'abdi itu enggak sebut Muhammad ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan maha suci Allah memperjalankan Muhammad nabinya, enggak. Tapi bi'abdihi berarti hambanya. Kita semua juga hambanya.
Tapi menjadi abdun itulah yang menjadi persoalannya. Abdun itu adalah menjadi hamba yang totalitas, mengabdi totalitas kepadanya. Syarat kedua menjadi abdi yang totalitas, baru bisa mau berjumpa dengannya. Lalu syarat ketiga bi'abdihi, ada kata ba'nya. Ba' itu diartikan dengan, di situ kendaraan dimaksudnya. Butuh kendaraan juga, perjalanan bukan perjalanan dari sini ke Ciputat, enggak. Pakai motor, pakai mobil. Ternyata ini ada kendaraan, harus punya kendaraan. Kendaraan Nabi dalam Isra Mi'raj adalah buraq. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum, di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa kendaraan Nabi itu dari buraq, yaitu cahaya yang sangat cepat atau kilat yang sangat cepat. Lalu kendaraan kita ini apa? Itu Nabi. Setelah Nabi berjumpa dengannya, Nabi juga nggak mau untuk dirinya sendiri, tapi nanya untuk umatku apa kendaraannya ya. Maka diberikan perintah sholat itu 5 waktu. Itu kendaraan kita untuk bermi'raj. Salat ketiga itu berarti sholat maksudnya itu. Yang keempat apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu artinya malam, tapi masuk dalam tafsiran juga, masuk dalam proses perjalanan spiritual ini. Lailan itu adalah keheningan yang sangat tinggi, kekhusyuan yang sangat dalam, ketafakuran yang sangat hebat. Itu namanya lailan. Berarti orang yang mau berjumpa dengan Allah itu harus tafakur tingkat tinggi, harus khusyuk tingkat tinggi, harus hening totalitas. Enggak boleh bising rame dan enggak khusyuk, enggak mungkin. Baru yang terakhir, dari minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu perumpamaan dulu Nabi itu dari Masjidil Haram, itu tempat kelahiran Nabi, ke Masjidil Aqsa, yaitu kiblatnya pada masa itu. Lalu dari kiblat naik ke Sidratul Muntaha. Lalu kita bagaimana? Sama, kita dari tempat kelahiran ke kiblat, berarti kita di Jakarta, dari Jakarta ke kiblat yang sekarang udah berubah kiblat kita. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ketika turun ayat itu, perintah kiblat ke Masjidil Haram, maka dari Jakarta ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha. Makanya kenapa salat menghadap kiblat? Jasad yang salat di situ, pertemuan berjumpa mi'raj itu ruh yang berangkat. Tuh, nanti ada kajian-kajian tersendiri itu proses itu. Tapi dasar utamanya ada ayat, ada Al-Qur'an bahwa kita semua ini berpeluang untuk berjumpa dengan Allah. Tinggal kita buktikan. Membuktikan itu mulai startinya dengan pemahaman-pemahaman tasawuf seperti ini. Dari pasal 1 kita udah sampai pasal 11. Ada enggak perubahan-perubahan yang kita rasakan, pemahaman-pemahaman yang berubah dari diri kita. Nanti terus sampai pasal sekian banyak ini, itu tangga-tangga sampai finishing. Nanti akan dikaji lebih dalam tersendiri khusus untuk perjalanan spiritual itu atau Isra Mi'raj itu. Baik, barakallah Bapak-bapak sekalian. Sebelum kami akhiri, jika masih ada lagi silahkan. Ya, mau bertanya, monggo. Siapa yang menginginkan kualitas, dia adalah budak kualitas. Siapa yang mencintai para penguasa, dia akan menjadi budak penguasa. Siapa yang menyembah Allah, baginya sama saja terkenal ataupun tidak. Apa itu? Ya, jadi ini perkataan Abu Abbas ya. Abu Abbas ini termasuk paman Rasul juga ya, yang punya anak Ibnu Abbas. Abu Abbas berarti bapaknya si Abbas. Salah satu paman baginda Rasul juga ini. Beliau berkata, siapa yang menginginkan popularitas, ia adalah budak popularitas. Nah, ini pelan-pelan dulu satu-satu. Kalau kita ingin popularitas, ingin menjadi caleg atau menjadi pejabat, pasti kita akan terbudak olehnya. Mana mungkin bisa dilihat dan dibuktikan bahwa waktu kita ke sana, pikiran kita ke sana, materi kita ke sana. Apakah itu bukan terbudak? Terbudak. Lalu kalau kita ingin jadi artis, ada sutradaranya, kita akan patut tunduk kata-kata sutradara. Hadir jam sekian, hadir. Keluarkan uang sekian, keluarkan. Time, waktu sekian, pasti kita jadi budak juga. Karena pengen jadi popularitas.
Anda harus bergaya begini, Anda harus acting begini, Anda harus pakaian begini, Anda harus senyum begini. Dibudak. Apalagi kalau kita ingin menjadi pejabat, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, pengen jadi bupati, terbudak juga oleh jabatan itu. Waktu kita, pikiran kita nggak bisa tidur karena ke situ terus. Habis waktu kita untuk itu, habis tenaga kita untuk itu, materi kita untuk itu. Apakah nggak terbudak? Terbudak. Sama hanya kita dijajah, nggak bisa tidur enak. Dikit-dikit udah ada panggilan ke sini, panggilan ke situ, udah ke sini ke situ. Karena popularitas, jadi artis. Dikit-dikit di sini ke situ, sambutan ke sini ke situ, pejabat. Bukan kita hebat, tapi kita terbudak. Lalu yang terakhir, siapa yang menyembah Allah? Artinya kita ngabdi kepada Allah karena Allah. Mau popularitas atau tidak itu sama saja baginya. Maksudnya apa? Popularitas tidak mengurangi dia untuk ibadahnya kepada Allah. Enggak, popularitas tidak mengurangi dia untuk berpasrah beribadah kepadanya juga. Sama saja. Jadi tak ngaruh apapun. Karena hatinya sudah bulat untuk Allah. Efek embel-embel popularitas, efek embel-embel pejabat, efek embel-embel kekayaan enggak connect, enggak ngaruh. Ini bisa dibuktikan juga. Tapi kalau udah kaya nih, kalau udah hebat, tapi kalau belum susah juga membuktikannya. Misalnya seperti Nabi Sulaiman misalnya. Kaya, udah raja, iya, pejabat oke, udah. Istri oke, cantik. Ilmu banyak, bagus, hebat. Tapi nggak terbudak oleh itu. Ya, inilah pentingnya penanaman spiritual, penguatan keimanan dalam kolbu kita supaya nggak melenceng kemana-mana, nggak terombak-ambik kemana-mana. Maka yang ngaji tasawuf ini sebenarnya ngaji penguatan hati kita, penguatan kolbu. Nanti ada pengajian lagi, penguatan syar'i, penguatan fikih, penguatan macam-macam. Tapi khusus malam Kamis ini khususnya ke arah hati kita, penataan hati, keimanan kita. Tuh. Barakallah. Ini waktu udah isyarat Isya ini bapak-bapak sekalian. Tapi itu nanti bisa diulang-ulang lagi bacanya. Kalau nyambung alhamdulillah, kalau nggak paham juga alhamdulillah, masih kita diberi waktu untuk mengkaji lagi, baca lagi insyaallah. Tapi ya sampai sini dulu satu pasal tentang kemasyhuran sangat membahayakan seorang murid. Yang berikutnya insya Allah pasal 12 manfaat uzlah. Apa itu insya Allah di episode berikutnya. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.